Han, selamat Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mungkin kita kasih sedikit nafas dulu ya dari Mas Cicas, langsung diselip sama saya. Gimana teman-teman kemarin, dari presentasi yang kemarin sebelumnya kan kita juga belum tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan bisa masukin ke kolom chat gitu ya di komen. eh yang masih belum jelas kemarin kita ngomongin produk ya, produksi dan operasional. Mungkin bisa diterapkan sama teman-teman. Nah, hari ini minggu ini saya akan ngomongin marketing kreatif, mungkin kurang lebih juga hampir sama sama kayak presentasinya Mas Cicas. Jadi memang ya tadi yang disampaikan semuanya overall secara general ya mungkin sama ya, mungkin cuman sudut pandangnya, angle-nya mungkin agak beda karena saya basicnya kan dari desain produk. Jadi kalau saya pribadi memang secara insting dan keilmuan saya itu, dari siapa ya, dari zaman saya kuliah dari S1 itu memang bagaimana menjadi problem solver yang baik untuk seorang desainer menghadapi seorang klien gitu. Nah, ya problem solver itu pasti urusannya pendekatannya sama behavior manusia, sama sama manusianya, sama usernya. Jadi mungkin kemarin juga minggu kemarin udah mulai di-spill ya sama saya. Jadi gimana caranya menentukan pasar baru atau menentukan user baru. Kita tidak hanya cukup dengan persona, tapi juga kita harus sudah masuk ke personal behaviornya sangat dalam gitu. Mulai kalau bisa ada teknik wawancara di mana apa namanya, ada wawancara mulai bangun jam berapa, kemudian setelah bangun ngapain aja, persiapan sebelum ke kantor gitu, kemudian bawaannya apa aja. Nah itu harus dilakukan untuk kita mengidentifikasi problem-problem dari seorang user atau klien kalau desainer gitu. Nah, insting itu, empati itu kita rangkum dalam sebuah keilmuan desainer itu namanya design thinking. Coba teman-teman cari, design thinking itu adalah base-nya dari empathy, di mana seorang desainer, ya saya yakin semua teman-teman di sini seorang apa, businessman, entrepreneur itu pasti base-nya itu sebenarnya desainer, karena pasti outputnya adalah mengeluarkan produk. Apakah itu produk jasa, apakah itu produk apa namanya, produk real, atau mungkin produk konten, itu semuanya produk, ya kan? Jadi produk itu sangat luas cakupannya, nggak cuma melulu tok produk yang bisa dipakai based on function. Ada juga kita ngomongin produk itu tadi yang kita create, ada juga produk yang memang outputnya adalah trading. Jadi kita ngambil, oh ini ada vacuum cleaner, oh ini ada botol susu bayi, di mana itu outputnya produk. Tapi setelah itu ada ilmu baru untuk memberikan value, apa, edit value, nilai yang baru yang membuat akhirnya produk itu merasa bisa bisa dijual. Apa sih yang relate, gimana sih caranya yang relate sama audiens kita, sama konsumen kita. Nah, itu produk-produk trading tadi. Produknya udah ada, mau made in China, mau made in Taiwan, mau made in mana, Inggris, itu whatever itu bisa dijual gitu. Nah, itu nanti keilmuannya adalah selling dan marketing. Nah, kita kembali lagi di sini. Jadi marketing kreatif ini kembali lagi let the product speak itself, karena saya basicnya desain produk. Jadi angle-nya mungkin agak dirubah sama dari Mas Icas. Di sini bagaimana seorang desainer, which is itu teman-teman di sini semuanya ada 98 orang. Di sini semuanya desainer. Jadi harus pede sama istilah desainer, walaupun tidak pernah, mungkin nggak semuanya di sini pernah belajar keilmuan desain, tapi saya yakin semua orang bisa menjadi seorang desainer, dan entrepreneur itu udah part of dari desainer. Yuk, mangga dilanjut. Next. Hmm. Oh ini background background saya tadi ya sambil jalan. Jadi sekarang itu saya masih menjalankan day to day di Palan Nusantara. Teman-teman follow ya. Kalau yang belum follow Palan Nusantara di Instagram, silahkan di follow. Kemudian juga bisa follow WA saya, WA pribadi, sorry, Instagram pribadi saya Pinastiko Sahari, ataupun WA saya silahkan disimpan.
Kemudian saya juga sedang membuat konsultan business development pribadi saya sendiri untuk mendevelop bagaimana klien-klien saya itu bisa menciptakan produk fit market atau fit user. Jadi berangkatnya dari piramida paling bawah dari produk dulu, nanti kita naik ke atas sampai akhirnya bagaimana sebuah produk bisa merubah mindset model bisnis dari teman-teman UKM atau teman-teman brand lokal. Jadi kalau biasanya orang-orang itu fundamentalnya dari bawah, piramidanya dari bawah ke atas, kalau saya dibalik dari piramida yang tajamnya itu di bawah ke atas, gitu. Jadi meluas ke atas. Kemudian beberapa brand juga saya develop, ada namanya Momis Bakery sampai tahun ini selesai, kemudian Bell Living Lab sampai tahun ini masih jalan, anyway, kemudian Pala Nusantara masih jalan, alhamdulillah sampai sekarang udah tahun kelima jalan. Kemudian juga saya adalah founder dan saat itu sebagai kreatif director di Matoa Indonesia. Jadi memang Matoa Indonesia itu adalah jam tangan kayu pertama di Indonesia yang menggunakan kayu seluruhnya. Jadi tahun 2010 itu tidak ada aksesoris namanya jam tangan kayu. Kita yang pertama di Indonesia dan kita benar-benar menjadi pionir. Jadinya enak, nggak ada persaingan harga. Kita tinggal masuk ke market yang memang membutuhkan jam tangan dari kayu seperti apa. Kita coba terjemahkan dalam bentuk visual tahun 2010. Kurang lebih seperti itu latar belakang saya. Mungkin teman-teman yang baru ikutan bisa follow dan juga bisa save nomor saya kalau kita mau bisa menjalin silaturahmi lebih lanjut. Oke, dilanjut next. Oke, ini mungkin spill yang kemarin ya. Produk lo harus keren. Ingat ya, mungkin teman-teman yang minggu kemarin udah join bareng sama saya di webinar ini ada statement namanya produk lo harus keren. Bener, karena produk lo harus keren. Jadi udah nggak ada bantahan lagi. Bahasa skenanya sekarang itu adalah OG, legit, ya kan? Wah, produk lo keren. Dah ini tinggal kita gimana caranya biar produk ini bisa bersuara. Bahkan semua business owner pasti pasti menginginkan marketing itu kalau bisa biayanya dipres karena tahu semua biaya marketing itu pasti costnya jauh lebih mahal daripada cost harga produksi. Kita ngomongin dua 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 titik, ada branding part of dari marketing juga, kemudian ada selling part of dari hilirnya jualan, ya kan, kita harus go to cuan gitu kan, cash flow-nya harus bagus. Jadi ada semua business owner pasti pengennya gimana caranya kalau bisa produknya keren sampai akhirnya marketing saya ya udah audiens yang datang ke saya, konsumen yang datang ke saya gitu. Jadi itu adalah proses bentuk branding sebenarnya, gimana kita nggak perlu nyamperin konsumen, nge-push, selamat pagi Pak, gitu. Ini produk kita kan biasanya orang antipati ya kalau kayak gitu ya. Nah, ini gimana produk itu orang udah tahu, udah notice, udah dari teman-teman arisannya, kalau nggak dari teman-teman kantornya, dia yang mencari, datang ke toko kita. Dia datang, hadir, ngantri untuk nyobain masakan kita atau makanan kita, gitu kan, produk kita. Jadi itu ada tekniknya, ada skillnya, tapi yang jelas itu semua tidak akan terjadi kalau produk lu nggak enak, kalau produk lu nggak keren, produk lu nggak OG, itu pasti nggak akan datang. Paling cuma datang sekali, biasa aja, besok nggak akan datang lagi. Jadi poinnya itu adalah produk. Bagaimana kita menciptakan produk yang fit sama user yang kita inginkan. Monggo dilanjut. Kemudian di sini saya coba singgung sedikit saat kita ngomongin apa namanya fundamental saat kita mau berdagang gitu kan, kita ngomongin berdagang ini yang paling penting mungkin teman-teman juga ini sebagai pengingat ya, reminder gitu, bahwa fundamental produk dan ide yang kita punya di perusahaan kita itu wajib, jadi jangan sampai dibiarkan, please jangan dibiarkan, karena banyak beberapa teman saya atau klien saya juga itu dibiarkan, apalagi dari ini perusahaan dari generasi kedua ketiga, dibiarkan. Tidak ada mereknya, tidak ada hakinya, tidak ada apa IP-nya, ya kan? Dibiarkan. Alhasil apa? Plagiasi. Plagiasi merek itu lebih sadis daripada plagiasi produk sebenarnya. Karena kita udah capek-capek nge-build sebuah merek, nge-build sebuah brand. Misalnya teman-teman punya brand, jauh-jauh mindset ya, teman-teman ya. Jauh-jauh hari sebelum kalian mengkomersilkan market ke market,
merek kalian harus dipatenkan dulu, harus dihakikan dulu, sorry. Jadi kalian harus benar-benar punya yang namanya seperti ini. Ini namanya sertifikat merek. Merek bisa masuk ke itu, saya coba kasih link https atau www.merek.djip.go.id. Itu ada harganya, semuanya direct langsung ke DJKI gitu. Jadi teman-teman yang sudah punya bisnis, sudah berjalan setahun dua tahun dan sudah mendapatkan cuan, sudah mendapatkan profit, revenue-nya udah jelas setiap bulannya, tolong dikembalikan lagi ke fitrahnya bahwa ini suatu hal yang sangat-sangat penting. Jangan sampai kalian dibuntuti sama namanya mafia merek. Kalian sekarang masih mungkin kalau yang belum ya semoga tidak, auzubillah min zalik, semoga tidak, tapi kalau kalian sudah kayak kena mafia merek, trust me, itu jauh-jauh lebih capek ngurusinnya dibandingkan bikin produk atau marketing. Trust me, menghabiskan waktu, energi, uang. Bayangin, karena kita semuanya di sini mempercayai bahwa merek kita, brand kita itu adalah backbone kita, tulang belakang kita untuk bisa hidup, untuk berkelanjutan nih sampai anak cucu kita. Jadi tolong sertifikat merek ini awareness ya buat teman-teman. Tolong mulai diklik, di apa namanya ya, mulai didaftarkan lah. Nggak mahal kok, nggak mahal. Lanjut. Kemudian selain sertifikat merek juga ada yang namanya sertifikat desain industri. Contohnya seperti ini. Jadi ada sertifikat desain industri. Di situ harus ada gambar kerja, harus harus ada ilustrasi gambarnya, gambar produk jadinya, mau itu foto ataupun 3D printing ataupun 3D maker, 3D software gitu ya. Misalnya 3D dalam bentuk 3D, silakan itu wajib harus ada. Ini pun menurut saya kalau kita aware, kita udah mulai muncul, tapi tidak secapek tadi merek ya. Kalau misalnya produk ditiru, diplagiasi, ya udahlah kita bisa bikin lagi. Ibaratnya gitu walaupun capek, ngabisin uang, ngabisin energi, ngabisin waktu, iya I know. Tapi yang namanya plagiasi lah kita aja kadang-kadang ngikutin orang ya. Kadang-kadang kita juga terinspirasi sama orang produk orang lain ya. Jadi memang ini penting saat kita sudah di posisi something. Misalnya level nih 1 sampai 10 kita udah di level brand kita atau produk kita udah dikenal di level 4 atau 5, maka ini menjadi harus mandatory, wajib gitu. At least kita jadi punya value. Karena tenang, kita jualannya tenang. Mau ditiru ya udah nggak apa-apa, tinggal nanti di DM IG gitu kan. Terus bisa disomasi, bisa dia. Jadi enak, enak banget gitu. Lanjut. Kemudian itu oh iya ini ada sertifikat desain industri itu pastikan karya di sini persiapkan desain gambar kerja bla 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 kalian bisa lihat di situ melindungi desain dari peniruan pastikan sudah didaftarkan sebelum di launching ini juga part of dari tadi yang saya bilang tapi jarang banget teman-teman saya ataupun saya pribadi pasti keburu nih harus buru-buru nih launching itu momentum gitu. Jadi launching dulu baru daftarin. Kemudian yang poin kelima memberikan keuntungan valuasi perusahaan di mata venture capital atau investor. Jadi ada berapa desain industrinya? Nah itu juga kadang-kadang dilihat nih kalau teman-teman lagi mencari angel investor atau investor ini tuh punya values tersendiri. Angkanya bisa memberikan valuasi ke perusahaannya teman-teman. Gitu. Lanjut Mbak. Kemudian ada yang terakhir adalah surat pencatatan ciptaan. Nah, ini ranahnya lebih ke arah intellectual property IP. Gitu IP. Jadi IP ini kalau di Pala Nusantara ada contoh-contohnya itu seperti yang di sebelah kiri ada simbol-simbol, ada semiotik dan apa ya semiotik atau ikon-ikon yang kita develop sendiri, kita tidak nyomot dari internet atau dari manapun untuk mensupport narasi atau campaign yang kita punya. Contohnya misalnya teman-teman punya kayak contohnya kayak kayak icon kayak tai lalat, mungkin teman-teman tahu tai lalat atau mungkin kayak Mario Bros gitu ya kalau yang globalnya itu harus di IP-kan gitu. Jadi kalau teman-teman punya sebuah narasi ada ikonnya, produknya itu ada ikonnya, ada apapun itu yang memang bentuknya ilustrasi, maka wajib harus di ini karena ini lebih mudah lagi ditiru sebenarnya dibandingkan produk gitu. Karena semua orang bisa tiba-tiba bikin Doraemon. Suka lihat ya Doraemon palsu, Doraemon asli. Karena ini outputnya adalah nanti ke merchandising. Ini ngeri.
Merchandising, teman-teman pasti yang ada di bisnis merchandising pasti tahu merchandising itu cuannya segede apa. Bayang ya, itu bisa diplagiasi dan itu bisa ya ada mafianya lagi kembali semuanya itu pasti ada pemain belakang itu pasti. Jadi jangan sampai teman-teman auzubillah min zalik baru pas udah kena baru mikirin gitu ya. Jadi lebih baik sekarang preventif kita lakukan semuanya ada tadi di DJKI, teman-teman bisa ngecek karena bahaya banget, beneran bahaya banget saat produk yang udah kita ciptakan ternyata memiliki nilai value terus kanan kiri kita tetangga kita tuh sirik, ah ya udah gue ikutin aja. Itu bisa bisa terjadi dan real ada di sekitar lingkungan saya gitu. Jadi tolong teman-teman saat kalian mau jualan tiga item ini, tiga apa legalitas ini atau sertifikat ini pastikan dipunyai dulu. Ataupun kalau sekarang yang udah jalan dan belum, maka lakukan. Just do it. Penting banget. Apapun produknya ya, mau itu jasa, mau itu ya tadi jasa, produk, inovasi, tulisan, gambar-gambar, ya apapun itu tolong mulai tadi. Ada tiga kategori, tiga sertifikat yang harus diseriusin. Butuh waktunya sebentar, tapi dampaknya bisa sampai anak cucu lah. Ibaratnya gitu. Oke, lanjut. Jadi tema hari ini adalah pemasaran retail yang berkelanjutan di zaman now, di zaman sekarang. Zaman apa sekarang? Ini tuh kayak gimana sih? Terjemahkan zaman sekarang tuh zaman apa sih? Mungkin teman-teman mungkin lebih mudahnya mah kalau yang selalu dieluk-elukan itu adalah zaman digitalisasi, benar ya? 5.0, 6.0, zamannya Gen Z nih. Zaman di mana-mana semuanya serba ketidakteraturan dan seterusnya. Nah, itu kita harus kembali lagi menemukan fitrahnya. Jadi teman-teman yang sudah riding the wave, sudah apa gerasa kerusuk gitu ya, wah udah masuk selip sana, selip sini, udah ngerjain apapun dengan survivor jiwa survivor teman-teman di perusahaannya teman-teman untuk dapat orderan, untuk jualan. Coba kita kembali lagi mundur sebentar, dua langkah, tiga langkah ke belakang. Apa sih yang gua lakukan nih? Bagaimana biar apa pemasaran gua ini sustain tanpa ada gua, tanpa ada saya. Karena se- semuanya itu suatu hal yang niscaya apabila teman-teman sakit, teman-teman wafat, meninggal, teman-teman gak ada di tempat, harus umroh atau harus kemana nih, suatu hal yang penting atau mendadak, bisnis harus tetap berjalan, ya kan? Gimana ya caranya ya biar tanpa saya perusahaan jalan, B2B saya tetap jalan, orang-orang masih trust sama perusahaan saya, sama barang saya. Sayanya udah nggak ada nih. Nah, itu itu PR besar dari seorang founder, dari seorang owner bisnis. Gimana caranya kita bisa saat kita udah tidak ada di perusahaan ini, atau nggak di bumi ini, atau lagi sakit atau apapun, perusahaan ini tetap jalan. Bahkan anak cucu kita tuh bisa dilegasikan, anak cucu kita tuh udah tinggal menikmati either itu mengembangkan atau menghancurkan. Biasanya generasi keempat kelima itu kok ngancurin ya, tapi kenapa bisa itu ya, kembali lagi karena ada sebuah sistem yang nggak beres di perjalanannya. Nah, ini adalah gimana sekarang kita mencoba untuk narik diri, kita kembali lagi ke fitrahnya, gimana sih caranya bikin pemasaran atau marketing yang bisa sustain, yang bisa berkelanjutan. Ya, dilanjut. Oke, sebelum masuk ke tadi materi, ini coba saya lihat di sini. Ini teman-teman pasti tahu. Ini dari pemasaran ya. Ini biasanya teman-teman suka 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 bingung nih. Ada branding, ada selling, ada marketing ya kan. Marketing itu apa, branding itu apa. Kalau selling ya semua orang pasti tahu lah selling. Tapi ada setiap masing-masing statement tadi, ada branding sama selling ini, itu punya gaya yang berbeda, punya budget angka yang berbeda, punya narasi yang berbeda, punya objektif. Objektif itu punya goals yang berbeda. Itu ya. Nanti goalsnya akan sampaikan di akhir. Tapi ini branding ini, kita ngomongin sebelah kiri dulu ada branding. Ini ada pasti semua orang tahu tanpa ada tulisan brandnya di situ. Everyone knows kalau ini adalah brand sepatu, sneakers. Betul ya? Dengan tagline just do it, lakuin aja bro. Gitu. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak cengcong. Just do it. Yes, saya ya. Jadi tagline itu memperkuat apa? Memperkuat mimpi mimpi si brand itu,
visi si brand itu. Jadi kalau teman-teman sekarang punya brand, kasih sebuah tagline. Contohnya lagi, Apple, think different, berpikir yang berbeda. Orang tahun 80 hanya orang-orang tertentu yang menggunakan Apple. Tahun 76, 79, 81, 83, hanya sedikit orang yang menggunakan. Semuanya masih pakai Microsoft, kok nggak IBM saat itu. Hanya orang yang berpikir berbeda, hanya orang yang berbeda yang mau menggunakan Apple. Dan think different ini, dari zaman Steve Jobs masih di garasi, sampai detik ini, mungkin udah 30 tahun lebih ya, tagline-nya nggak pernah berubah. Keren ya? Everlasting. Udah berapa generasi ke berapa coba? Nah, itu menjadi sangat-sangat penting saat teman-teman ada di bisnis retail. Kemudian ada berikutnya Gojek. Nah, ini lokal nih, ada Gojek sama teh botol. Apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol, ya kan? Tolak angin untuk orang pintar, ya kan? Bejo, ada lagi bejo nih. Saya lupa tagline-nya apa, tapi bejo juga sama. Gojek, coba yang tahu tagline-nya Gojek apa? Ini kebetulan ketutup nih. Saya naruhnya terlalu ke atas. Gojek, tagline-nya adalah selalu ada jalan. Keren ya? Lagi macet, gue pakai Gojek. Hujan gede nih, kayak sekarang nih depan di Jakarta nih lagi hujan, hujan gede banget. Pakai Gojek atau Gokar atau GoFood, gue nggak mau keluar. Selalu ada jalan. Lagi ngejar travel, ngejar kereta, pakai Gojek lebih cepet. Masuk bisa belusukan lewat gang, sacet-sacet. Apapun ceritanya, dan itu akan merepresentatifkan ke iklan visual, advertisingnya. Karena dengan tagline itu, maka kita semua orang tahu, di Indonesia ini tahu, di dunia ini tahu, bahwa tagline itu merepresentatifkan misi atau goals-nya, visi atau mimpinya si perusahaan. Dia memberikan solving atau memberikan diferensiasi produk atau menitik positioning dia ada di mana. Nike, Adidas, Vans, sepatu ya kita ngomongin sepatu, beda semuanya. Tagline-nya beda-beda. Kenapa Nike just do it ya? Gitu. Kenapa kok Apple think different ya? Nah itu yang harus digali sebenarnya, harus digali. Ada semua sejarahnya, teman-teman bisa baca kalau teman-teman tak tertarik sama branding dan bisa diimplementasikan di perusahaannya teman-teman, di brandnya teman-teman, maka bacalah Think Different aja dari Apple. Itu bisa ngebuka cakrawala sejarahnya Apple, bisa membuka cakrawalanya teman-teman bahwa oh, Steve Jobs ini, oh dulu tuh sejarahnya, oh itu Apple itu dulu di sini, oh terus, jadi banyak semuanya. Dan itu mungkin akan merasa relate teman-teman yang sekarang sebagai seorang entrepreneur pasti akan relate karena prosesnya sama banget sama kita. Dari garasi kecil, dihujat, bla 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 bla, ketemu sama investornya dijahatin terus gitu sampai sekarang. Kok mirip ya sama gue ya gitu. Pasti gitu. Begitu juga dengan Nike, begitu juga dengan Gojek, begitu juga dengan teh botol. Semuanya ada ceritanya. Nah, kemudian yang jadi teman-teman yang belum punya tagline, nggak ada kata telat, coba kira-kira apa sih yang tagline yang merepresentatifkan mimpi gue, mimpi perusahaan, apa sih? Biar semua orang tahu dengan tagline itu, oh, berarti gue mau ke perusahaan si A, oh, gue mau perusahaan si B. Oke ya. Kemudian selling, kalau selling, ya selling. Objektifnya adalah jualan, direct, konsumen. Ambil momentum, tanggal kembar, payday, dan seterusnya. Dan tulisannya pun gede-gede, direct ke angka, mainin di keuangan. Ya kan? Sebenarnya beli kayak misalnya pertama dan spesial chicken barbecue grill, harganya 33.000, dapat minum atau apa, sebenarnya hitungannya hampir sama. Lebih murah sedikit, paling cuma 500 atau 1.000 perak. Itu ada caranya, itu ada hitung-hitungannya gimana hard selling dan soft selling, hard selling bisa mempengaruhi harga di mana akhirnya orang yang tadinya sudah masuk keranjang kuning, ya kan, sudah masuk keranjangnya Shopee, ya kan, ibu-ibu ya, bener ya, mau tidur main dulu scroll scroll, scroll, lucu masukin keranjang, lucu nanti pas udah gajian nih, kalau nggak pas tanggal kembar, bener ya, bener dong. Nah itu akan di uh, call to actionnya akan hadir saat hanya hari ini 77, sekarang berapa sih, 88, 77.
hari ini 77 waktu 3 jam. Semua yang ada di keranjang misalnya kalau nge-brand ini dapat diskon 50%. Nah, ya kan? Itu momentum event. Nah, itu harus dilakukan hard selling. Selling pun ada dua juga, ada upselling sama excellent. Kalau misalnya kita di F&B ada service excellent. Itu juga selling untuk di offline ataupun di online. Jadi banyak ilmu jualan tuh banyak banget. Banyak banget. Gua nggak bisa jabarin di sini tapi banyak banget. Tapi at least kita harus menerapkan itu nggak satu, 3 sampai 5 cara di brand kita supaya perusahaan kita nggak cuma pas tanggal kembar lagi, payday lagi, sampai orang, kalau mau beli mah nunggu aja tanggal kembar. Sering ya teman-teman ya kayak gitu ya. Oh kalau mau beli mah nanti nunggu aja payday pas gajian. Sering ya kayak gitu ya. Nah, gimana sih tekniknya? Nah itu banyak ilmunya. Ya kita harus oper pakai ke branding, oh kita harus oper pakai KOL, kita coba pakai kode voucher, wah macem-macem lah. Kuplak, kuplek, kuplak, kuplek, kuplek, kuplek sampai akhirnya dapat ramuan yang tepat dan momentum yang tepat gitu. Oke, dilanjut next. Nah, jadi kalau menurut saya marketing itu adalah sebuah seni. Seni seni kita ngomong, seni kita ngegocek bola, seni kita ngegocek lawan atau kompetitor. Jadi kita tuh marketing tuh suatu hal yang kalau teman-teman kurang tidak passion di situ pasti menjengkelkan karena marketing itu jujurnya ngomongin seninya karena marketing itu tidak punya sesuatu yang sifatnya pasti. Percaya mas saya, marketing itu nggak ada yang pasti, kita harus agile sama semua kondisi. Makanya orang marketing biasanya jago jago lambe, jago-jago ngomong. Kenapa? Karena kita harus agiling. Harus agile di mana kadang kita harus soft selling atau kita harus hard selling. Saat kita ketemu sama klien bentuknya kayak gini, oh kita harus tahu nih cara pendekatannya kayak gimana. Jadi agile banget. Dan begitu juga saat kita starternya kayak gitu, maka strateginya pun akan sama. Bulan ini, bulan depan, bulan depannya lagi belum tentu sama. Biasanya kalau untuk menyeragamkan itu biar ada budgetnya keluar, maka per kuartal, satu kuartal nih. Makanya kalau di luar negeri, marketing itu akan jalan per season, direct sama bareng sama produknya. Ada winter, ada summer, ada autumn ya kan. Nah, itu per winter pasti gaya marketingnya berbeda. Pasti. Begitu juga gaya visualnya, gaya brandingnya. Sellingnya juga beda, semuanya beda. Karena per season, seasonal gitu. Nah, di Indonesia cuma ada 2 musim, nggak mungkin musim kemarau sama musim hujan nih. Sekarang aja harusnya masih musim kemarau, udah hujan ya kan. Jadi apa nih yang bisa kita pakai nih? Trennya apa nih? Apakah kita mau ikutin tren atau kita bikin tren, ya kan? Sama kayak produk. Nah, jadi orang yang menyukai marketing pasti akan sangat dalam menggali teknik-teknik ataupun cara-cara metode-metode terkini. Walaupun tanpa disadari sebenarnya semuanya udah ada di buku, di bukunya Kotler, di bukunya siapapun itu pasti banyak lah teknik-teknik marketing gitu. Nah, di branding kita kembali ada branding sama selling. Nah, branding ini karakternya teman-teman ya. Kita ngomongin branding. Oh, biasanya langsung mundur nih teman-teman yang belum pernah pakai jasa branding atau agensi branding, agensi grafik branding kayak misalnya kalau di Bandung yang cukup terkenal itu adalah Nusae, kemudian Dasen, ya kan? Pot Branding House itu yang dapat IKN logo IKN Nusantara yang kemarin itu yang akar sama itu anak Bandung, si Aul itu ada di Pot Branding House, itu satu logonya aja bisa berapa miliar, tapi itu part of dari branding, paham ya teman-teman ya. Jadi Bandung ini banyak banget agensi atau konsultan branding. Nah, branding ini dia karakternya atau bentuknya itu bagaimana kita ngomong fokusnya ke dalam supaya tujuannya membuat sebuah image atau persepsi. Image-nya produk ini premium. Kalau kayak misalnya ambillah contoh seseorang misalnya siapa ya? Oh ini image-nya adalah lucu gitu. Image-nya adalah orang kaya. Image-nya adalah itu kalau personal branding. Tapi kalau produk, oh image-nya adalah ibu-ibu. Oh ini image-nya jadi bagaimana ekosistem
populasi siapa namanya, ekosistem ya, ekosistem dari pasar kita, audiens kita itu bisa ke branding. Jadi saat orang yang menggunakan baju Damakara, anggap contoh, kalau nggak Pala Nusantara, itu akan ada keseragaman sebenarnya. Orang-orangnya seperti itu. Karena apa? Karena kita punya source untuk menciptakan bahwa Pala itu seperti ini loh moodnya. Pala itu image-nya seperti ini loh, persepsinya seperti ini. Nah, yang harus dipertimbangkan adalah visi misinya, kemudian identitinya, kemudian ada bentuk tadi slogan yang sudah saya utarakan, kemudian juga ada journey of campaign-nya, dan jenis pasarnya atau usernya seperti apa. Itu yang terakhir. Jadi saat kita ngomongin branding, maka produk kita harus mencitrakan seolah-olah membentuk image per sebuah persepsi produk ini memberikan solusi untuk user ini, dan akhirnya membentuk image-nya ya. Kayak misalnya Dian Sastro, nggak akan mungkin pakai Pala Nusantara. Believe me, nggak akan. Karena memang saya tidak menciptakan jam Pala Nusantara untuk image kayak Dian Sastro. Dia terlalu terlalu high quality gitu. Saya akan ambil di level yang agak beberapa level ke bawahnya Dian Sastro gitu. Contohnya ya. Jadi branding itu menjadi sangat-sangat penting. Produk ini menciptakan visual, persepsi seperti apa supaya semua orang tahu, oh cewek banget, oh lucu banget, maskulin banget, keren banget, dan seterusnya. Itu adalah part of dari branding. Nah, kalau selling ini sekarang udah ada lima cara. Zaman dulu, selling itu, ini fokusnya keluar ya, untuk pasar ya. Selling itu harus bagaimana pasar itu atau user itu pengen beli, nge-push. Jadi bentuknya push, dok, 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 apa memaksa. Kalau 3 jam lagi nggak check out, ibu akan kehilangan 70% bu. Wah, gila. Ya kan? Buru-buru langsung cari ATM. Kalau nggak langsung buka mobile banking gitu. Biasanya selling itu zaman dulu ada 4P. Ada produk, price, place, sama promotion. Ya toh? Langsung hajar ke produknya. Tadi seperti poster tadi. Jualan, dang, 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 40%, 70%, 30%. Makin 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 tipis waktunya, diskonnya makin gede. Wah, dari 10%, 15, 20, 35, 40, paling udah dalam semuanya udah dalam jangkauan hitungan ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu ada hitungannya karena saya pemain selling, hard selling juga nih. Jadi nge-push. Dah sampai akhirnya nol habis dah, sold out. Padahal produknya masih ada sisanya gitu. Nah, itu caranya nih, selling. Gimana kita nge-push 3 4P ini dalam waktu tertentu untuk nge-push penjualan di ke konsumen di beberapa momentum. Nah, tapi sekarang mulai bergeser gaya-gayanya. Jadi saya bilang, ada yang namanya behavior user. Jadi mencitrakan bahwa produk ini, kalau lu pakai baju ini, lu akan terlihat seperti orang-orang yang kerja di SCBD, gitu loh. Pakai pakai kemeja ini, lu akan part of dari kayak Tenue the Tire, tahu ya Tenue the Tire ya, clothing di Jakarta. Itu ada kalau teman-teman suka kena FYP-nya, cowok jalan si Ridwan itu jalan eh apa namanya, mas-mas Bekasi. Langsung dia tiba-tiba bajunya berubah. Hah? Pengen jadi kayak mas-mas Bekasi. Dia berubah jadi mas-mas Bekasi. Pengen kayak anak-anak SCBD yang set hustler, dia berubah lagi bajunya. Suka lihat nggak? Dulu pernah lihat nggak di TikTok kalau nggak di Instagram? Nah, itu adalah menunjukkan behavior user yang akhirnya apa, at the end dia akan check out ujung-ujungnya. Karena gue merasa butuh nih gitu. Gue akan merasa butuh bahwa produk ini merepresentatifkan gue. Jadi itu tuh udah tengah-tengah tuh, udah hybrid tuh. Ada selling dan branding di tengah-tengah itu. Biasanya dipush lagi sama harga gitu. Yang keempat adalah tren. Jadi kita yang ngomong lagi yang dulu kita kemarin minggu kemarin kita pernah bahas, ngomongin tren 77 event ya, 77 lagi lagi trennya sekarang produk tenun, semua tenun dihajar sampai akhirnya nanti mature limit, tapi semakin dihajarnya itu bunuh-bunuhan promo biasanya atau voucher gitu. Dan bagaimana dia kembali lagi, kadang-kadang dalam tren itu dia akan merangkul yang namanya ekosistem atau komunitas. Biasanya begitu. Jadi cara 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 sellingnya adalah
pakai KOL, dadat ibu-ibu hijab, misalnya kalau nggak ibu-ibu arisan, dihajar nih 5 sampai 7 KOL, pakai check out, pakai kode vouchernya atau kode-kode namanya Roda Nona misalnya kalau di Bandung tuh ada tuh. Kalau nggak apa gitu ya. Tat check out pakai diskon kalau misalnya di hashtag Roda Nona, kalau nggak pakai voucher kode Roda Nona, maka dapat potongan 40%, nggak 35%. Gitu. Jadi ngikutin tren. Karena saat kita pakai figur, pakai KOL itu biasanya trennya akan muncul, apalagi serentak. Ini teknik kita jualan. Yang terakhir statement society, ya tadi ekosistem tadi. Gimana produk ini kita masuk, biasanya kayak di Pocari Sweat, ya kan? Di di Blibli, di Tokopedia suka ada tuh satu butenan tuh gede di dang gitu. Kalau nggak kebalikannya di event lari nih, di event lari tiba-tiba ada Blibli dang gede nih sponsor, ya kan? Nah, itu kita ngomongin yang namanya society. Kita ngomongin yang namanya itu biasanya bukan hanya branding ada di situ. Kelihatannya kalau kita sponsor terus dia dapat booth gede, oh ini mah branding nih. Jualan apa? Branding doang, nggak ada jualannya. No, di dalam situ isinya selling doang, diskon doang semuanya gitu. Jadi itu udah hybrid juga. Jadi sekarang itu banyak banget cara-cara selling, cara-cara jualan yang akhirnya at the end bukan hanya ngomongin 3P lagi. Ingat ya teman-teman ya. Sekarang kalau teman-teman masih pakai 3P, coba teman-teman mundur sedikit, lihat lagi fitrahnya produk gua ini dipakai sama siapa. Ekosistemnya seperti apa atau society-nya seperti apa. Coba mulai cobain beraniin sedikit untuk masukin ke society. Yang sekarang lagi ngetren apa coba? Lari. Ya kan? Di Jogja juga pasti lagi orang-orang udah pada lari ya. Dulu teman-teman kalau ngomongin lari, orang pakai baju piyama aja ada yang lari. Bener nggak? Kok nggak pakai barong. Ya kan? Celananya sontok. Mas-mas Jawa banget lah. Sendalnya bisa sendal apapun. Sorry. Alas kakinya masih bisa sendal. Nah, coba sekarang. Lihat di Bandung, di Jogja, di Semarang, di Surabaya. Gila, baju larinya aja harganya bisa 3 juta. Sepakat ya? Tasnya aja bisa, kacamatanya aja, jamnya harus Garmin. Kebayang ya maksud saya? Jadi sebelum kita masuk ke ranah penjualan, ya tadi rutenya kita harus nge-brandingin dulu ke ekosistem. Nanti di ekosistem itu kita tinggal check out pakai hard selling, pakai harga. Jadi ada proses hybrid seperti itu. Gitu. Coba dilanjut. Nah, ini dia. How the marketing and branding works in one brand. Tadi. Jadi sekarang itu kita udah nggak ngomongin lagi satu cara hard selling doang itu udah basi, men. Memang masih masih berlaku di marketplace. Yes, marketplace itu direct selling. Ada promo, harga coret, voucher dan seterusnya. Pokoknya ada live, apalagi live ya. Wah, udah itu benar hard selling. Tapi mau sampai kapan? Apa iya kita jualan hanya apa menanti dari harga seperti itu? Bunuh-bunuhan harga kayak gitu kan nggak mau. Marginnya tipis banget, bener ya? Nah, maka branding ini harus jadi sekarang udah mulai harus hybrid. Teman-teman harus sudah mulai aware, consider sama yang namanya branding, sama yang namanya brand strategi. Di sini ada 8 poin. Saya coba bahas satu-satu, mungkin agak panjang, tapi saya coba bahas satu-satu dulu ya. Sampai nanti ujung-ujungnya adalah namanya 360 marketing. Yang tadi, bagaimana mengawinkan branding dengan selling, jalan satu brand supaya sustain, apa ya berkelanjutan. Mau adanya tidak adanya sampean kalau udah kayak gitu ya udah jalan terus sampai nanti mungkin ada improvement, ada konsultan kayak saya masuk, ada konsultan kayak Mas Icas masuk, sampai Mas Mbak ke ke generasi berikutnya kalau nggak sampai ke ownernya, yuk mau di scale up gitu ya. Jadi kita konsultan pun enak untuk nge-scale up-nya. Kenapa? Karena nggak start dari nol, nggak bodong banget gitu. Nah, di sini ada yang namanya market market research. Ini yang tadi mungkin udah sampaikan Mas Icas juga ya, atau biasa mungkin teman-teman juga udah ngelakuin. Ini basic banget. Jadi bagaimana kita mengetahui pasar kita seperti apa. Tadi habitnya kayak gimana, hobinya apa, market research. Target audience, ini ke personanya. Cewek, cowok, usia, di mana tinggalnya, duitnya berapa, kalau spending berapa setiap lari. Kita ngomongin society lari aja ya, larinya berapa, bajunya kayak gimana,
sepatunya dia sukanya harganya berapa, dan seterusnya. Bahkan kalau mau cara apa pakai sepatu itu, cara pakai sepatunya gimana, itu harus dipikirin. Target audience. Jadi udah market research secara besar, secara general, gede nih. Sekarang trennya yang lagi banyak adalah lari, naik sepeda, olahraga dan seterusnya. Mulai ngerucutin satu, seret target audience. Nih, ini proses ya. Kemudian di brand strategi berikutnya adalah kita harus punya yang namanya brand purpose. Kita membuat brand nggak ngasal-ngasalan, bener ya? Kita ngebuat brand, ngebuat merek, ngebuat perusahaan, nggak karena tetangga sebelah kan Bu, Pak. Tangga sebelah punya brand, masa gua nggak punya brand? Nggak kan? Kalau misalnya kayak gitu, coba dikaji ulang lagi. Karena panas, karena tetangga gitu ya. Atau enggak karena saudara gitu. Coba dikaji ulang lagi. Karena sebuah brand itu harus punya tujuan. Purpose-nya apa? Kenapa? Karena itu menjadi sangat penting saat kita masuk ke konsumen. Kalau misalnya teman-teman sekarang bercermin lagi nih, coba mundur lagi. Ini tekniknya teknik mundur ya. Oh iya ya, brand gua tuh purpose-nya apa ya? Coba pikir lagi. Sehari dua hari. Coba sambil ketak-ketik, sambil nulis-nulis. Purpose-nya apa ya brand gua ada di muka bumi ini ya? Gitu. Faedahnya apa ya ada di sini ya? Gitu. Oke ya, diinget ya. Nah, itu harus dijawab sampai akhirnya kita masukin kalau udah tahu purpose-nya, maka kita akan punya yang namanya positioning, brand positioning. Posisi brandnya teman-teman tuh harus mulai digarap nih. Oke, gua akan di posisi jangan ingin membahagiakan semua konsumen. Prinsipnya itu teman-teman. Wah, gue pengen ngambil marketnya se-Jakarta gitu. Ya, market Jakarta tuh market apa? Market yang suka lari, naik sepeda, main skateboard, main sepatu roda, atau apa yang mana gitu. Nggak bisa kita ngomonginnya market Jakarta. No, itu bukan market. Spesifik. Saat kita ngomongin target audience dan brand positioning, maka spesifik. Cerut, saya mau ngambil cewek lari saja dengan tinggi sekian misalnya. Dengan hobi ini, hobinya lari, suka pakai bajunya ini, jadi spesifik. Sampai akhirnya brand positioningnya dia ada di kurva X, ada di chart itu, ada siapa aja kompetitornya dengan karakter yang kita udah statement. Marketnya bisa, bisa, Astagfirullahaladzim. Ini brand ngapa toh, Mas? gitu. Oke ya, jadi positioning. Siapa sih yang sejajar setara sama brand gua? Oh, ada si A, si B, si C, si D. Si Ama yang ini nih pasarnya, si B yang ini, si D yang ini. Oh, berarti gua geser dikit deh. Itu brand positioning. Dan itu bisa dilihat dari brand positioning itu bisa dilihat dari produknya, audiensnya, equity, equity apa namanya, brandnya, value brandnya. Itu brand positioning jelas banget. Biasanya kalau untuk orang awam dari pasar, pasar top. Nah, kemudian ada brand voice. Penting, brand voice. Ini kita harus punya tadi tagline tadi harus dinarasikan sama suara yang ngebass atau suara yang simple atau suara yang mesra, merdu, kopi kenangan gitu. Kopi kenangan tuh dia punya suaranya sendiri loh. Sama janji jiwa beda lagi suaranya cuy. Brand voice-nya saat dia mempersuasif. Tokopedia sama Blibli sama Shopee itu beda juga. Ya kan, kerasa kan? Brand voice-nya beda. Dia untuk mengajak. Oh, kalau misalnya Tokopedia itu lebih pakai suara cewek nih. Kenapa? Karena ternyata audiensnya cowok gitu kan. Maka suaranya harus cewek yang kayak gini nih, agak serak-serak, tapi ngomongnya jelas, to the point kayak gitu. Itu akhirnya apa? At the end, dia akan check out. At the end, dia akan ngefollow. Oh, Shopee karena ibu-ibu, maka suaranya harus cowok. Perhatiin deh. Itu rekognisi yang sesuatu yang unconscious supaya tanpa di alam bawah sadar kita itu selalu berulang-ulang. Dung 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 ulang-ulang terus. Tokopedia kayak gitu. Udah tahu nadanya di jinglenya udah tahu, ya kan? Coba cek aja. Ada Tokped, ada Shopee. Itu nadanya pasti berbeda. Dan ini memang biasanya dilakukan sama corporate-corporate yang udah besar. Brand-brand kita kadang-kadang nggak aware sama itu, yang masih kecil ya, levelnya masih UKM nggak aware sama. Paling ini penting. Kalau kita mau jadi besar nggak mungkin langsung besar ya, pasti dari kecil dulu ya semuanya ya. Maka kita mulai
8 strategi positioning brand, strategi komponen dari branding strategi ini kita harus punya. Kemudian ada brand message, tadi tagline tadi, atau setiap SKU harus ada narasinya. Kemudian ada customer journey. Ini juga customer journey itu teman-teman harus tahu ya. Nanti kita bahas sedikit customer journey. Tapi ini akan menarik karena customer journey yang saya bangun adalah based on best practice saya. Dan customer journey ini tidak mungkin customer ujuk-ujuk langsung mau check out, CTA nih, dung gitu, nggak mungkin. Pasti harus bertahap. Ada awareness dulu, oh tahu, oh ada namanya Bu Haji, bebek Bu Haji gitu. Dah, belum belum tentu beli. Kedua, ketiga, keempat, kelima, oke bebek Bu Haji muncul lagi nih. Gua harus kemana ya? Pengen tahu tentang bebek Bu Haji. Mulai tahu nih, mulai kepo nih, dan seterusnya sampai akhirnya nanti dia beli. Dan creative direction. Nah, teman-teman kalau yang kita ngomongin di UKM, di brand lokal, teman-teman pasti paham betul yang namanya divisi kreatif. Outputnya kemana divisi kreatif ini banyak banget. Dan creative direction ini harus dipunyai oleh sebuah brand. Karena jangan sampai ganti kreatif, ganti mood. Creative direction ini harus punya suatu guideline, GBHN, yaitu brand identity. Warnanya harus ini, fontnya harus ini, penempatan logonya harus di mana aja, boleh nggak logonya di bawah dan seterusnya. Panjang. Tapi teman-teman bisa cek, bisa di screen capture ini, kalian bisa lihat creative direction apa aja sih di dalamnya. Karena masing-masing poin ini punya komponen-komponennya lagi, punya punya sub. Nah itu harus dilakukan step by step aja teman-teman. Tidak perlu semuanya serentak, nggak perlu. Ini harus dilakukan tujuannya cuma satu ya teman-teman ya. Otomatisasi itu doang. Brand kita jadi kuat, orang-orang yang kerja di tempat kita bangga, seneng, apa ownership-nya tinggi, itu semuanya semata-mata karena branding. Karena branding pun bisa sampai masuk ke kultur perusahaan. Believe me, branding itu bisa masuk ke kultur perusahaannya. Nggak cuma untuk keluar, tapi kultur di dalam itu bisa bisa berubah karena branding. Nah, branding ini kita masukin ke operating, serut sebelah kanan, operating. Jadi akan ada integrasi antara branding masuk ke dalam sebuah sistem makro, sistem perusahaan teman-teman, gitu. Jadi brand strategi ini itu part of dari berjoinan, berjoinan, berapa ya, bernik, ya berkolaborasi lah, barengan mikirinnya dengan marketing. Orang marketing sama orang finance, ya kan? Orang marketing, orang finance, terus ada orang kreatif di dalamnya. Nah, brand strategi ini dia jalannya bareng. Dia adalah guideline-nya. Dari marketing kita masuk ke tadi melihat pasarnya lewat analisis data pasar yang udah existing. Kemudian kita harus belajar dulu nih, oke, pasar yang ini kita coba nih sebulan 2 bulan pakai warna, kita rubah deh warnanya rada bercorak polkadot misalnya ya. Kita pakai polkadot dengan pasar ini cocok nggak? Polkadotnya jangan hitam putih, coba biru kuning, merah hijau kayak gitu. Learning dulu nih. Akhirnya pas sudah learning, akhirnya muncullah sebuah gagasan baru gitu. Dengan brand strategi ini maka akan direspon. Ya tadi ada purpose, ada keluarnya ke produk, ada keluarnya ke promosi dan seterusnya itu teman-teman bisa baca di bawah. Gitu. Jadi brand strategi ini itu bisa membawahi sebenarnya hal makro yang ada di operasional day to day. At the end, dari brand strategi ini akan merumuskan biasanya ke orang marketing, just ke orang finance, ke orang sales, ke orang operasi, ke SDM, yang namanya strategic plan dalam 1 tahun. Karena kalau di saya, brand strategi ini, branding, setiap setahun itu pasti berubah. Campaign-nya berubah. Dan itu integrasinya muter tuh seperti yang bagian strategic plan di atas tuh. Orang-orang yang terlibat tuh. Ada sales, operation,
human research sama finance. Itu muter terus. Ke bawah, kita ada ke brand strategi, dari brand strategi kita masuk ke brand positioning, tadi yang udah saya bilangin, kemudian ada creative direction, brand voice sama visual, supaya menempatkan kayak Shopee sama Tokopedia tadi contohnya. Nah, dari sisi perputaran ini itu namanya 360 marketing. Kalau teman-teman tahu, suka dengar di podcast-podcast 360 marketing, wal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 a. Ilmunya banyak di Google. Teman-teman bisa cari. Ini yang membuat esensinya 360 marketing tadi ya. Branding dengan 360 marketing ini esensinya adalah otomatisasi tanpa ada teman-teman di lapangan. Saat ini udah berjalan, dan ini berjalannya juga nggak sebentar, Pak Bapak Ibu-ibu, pikir setahun apa sebulan 2 bulan, enggak, ini menahun. Prosesnya aja untuk bisa di level ini itu butuh tingkat disiplin, persistensi, dan konsistensi, beneran. Dan itu saya juga masih belajar di Pala pun, udah ada di posisi ini udah 5 tahun, ini masih agak jomplang kadang-kadang gitu. Jadi eh, ini belajarnya menahun-nahun. Tapi at least kita punya waktu untuk memperbaiki sistem kita, supaya sistem kita ini tanpa ada kita ya kita udah bisa lepas. Nah, 360 marketing ini dia akan ada sesuatu yang namanya tadi mengintegrasikan, at the end adalah chat apa hilirnya adalah cuan atau selling gitu. Ini harus muter terus nih. Muter terus tuh marketing plan ke analisis data, kemudian ke dihitung ya di KPI-nya apa, terus ke analisis, terus learning lagi, new insight, brand strategi, brand positioning, creative direction, muter terus, muter-muter ya udah jalan terus terus semuanya sampai akhirnya ya udah kita harus coba sebuah atribut. Nah, nanti digital digital flywheel-nya nanti saya coba bahas. Next. Mohon izin Pak Ilham. Ya, Pak, untuk materinya apakah berkenan jika sampai 11.40 ya Pak? Untuk tidak memotong Q&A Pak? oke boleh. Kita main Baik, cepat ya. siap Bapak. Oke, ini bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Teman-teman yang boomers atau X, tahu ya, ada billboard, ada mall. Sekarang lebih internal, sorry, lebih private lagi nih. Sampai ke ruang tidur, bayangin. Kalau dulu teman-teman ngelihat itu pergi dan pulang kantor, sekarang merem dan melek. Wah, gila, makin 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 dalam ya di kepalanya ya. Merem dan melek. Berarti merem itu langsung mikirinnya sepatu nih, melek langsung sepatu lagi diajar. Kebayang nggak? Kemungkinan check outnya kalau dulu mungkin 10%, sekarang 99% pasti akan check out. Ya kan? Next. Nah, karena digitalisasi ini, maka kita harus menspesifikkan pasarnya. Contohnya kayak gini nih. Yang jelas teman-teman pasti udah tahu, tapi coba saya tambahin sama satu, yaitu behavior. Ini harus ada. Itu harus teman-teman harus tahu behavior dari target usernya teman-teman. Wajib. Dan satu, spesifik. Jangan maruk. Jangan kemaruk. Jangan semuanya pengen diambil. Spesifik. Ambil satu user aja. Spesifik. Oke ya, janji ya. Jangan maruk. Karena satu orang ini bisa mewakili 4 juta, 5 juta orang yang sama seluruh Indonesia. Cuma satu orang doang. Dan dengan 5 juta orang yang muter karena produk Anda sangat membantu hidupnya dia, udah kaya kalian. Cuma satu loh. Cukup. Lanjut. Dan enak, effortnya tuh enak. Ngebrandinginnya tuh enak. Ini yang kemarin kita ada di titik merah, menjadi titik merah di antara titik hitam. Itu adalah produk kalian. Next. Ini data terbaru 2023 bagaimana penggunaan digital media, sosial media ada. Jadi populasinya 300 juta, yang menggunakan 353 juta, pengguna internet aktifnya ada 212 juta, dan yang aktif di sosial media 167 juta. 60% dari 60,4% dari populasi yang ada di Indonesia. Kebayang nggak? Artinya apa? Teman-teman yang belum masuk ke ads, meta ads, belum masuk ke marketplace, belum masuk ke SEO, apalagi banyaklah itu ininya, langsung aktivasi sekarang juga. Mas, mahal mas, mas saya nggak tahu operatornya. Ada Mas Cicas. Mas, tangkap bola mas. Ada Mas Cicas, hubungin langsung tuh. Sepenting ini loh digital.
Oke ya, ini pentingnya makanya ini marketing marketing online digital ini wajib. Next, coba kita lihat data berikutnya. Ini adalah pertumbuhannya. Jadi ini kalau saham ya, ini bullish terus nih. Tuk 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 dari Januari 2013 bayangin. Use orang pengguna pengguna internet ini kayak saham tuh nggak pernah turun nih kayak saham BCA nih cuy. Dus 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 nggak pernah turun. Lanjut, next. Kemudian demografiknya paling banyak dari tahun usia 2023 paling banyak yang mana sih? Tuh saya tunjukin. 2023 loh, ini update loh. Kalau kalian punya produk, kalian punya jasa, punya servis, harus nargetin kemana? Tuh ke situ tuh. 25 sama 34 sama 18 24. Ini Gen Z sama milenial. Masih udah masih Gen Z juga sih, Gen Z ke milenial. Cari produk di sini, nggak usah pusing-pusing cari produk yang untuk 65 tahun, untuk 13 tahun. Dikit marketnya ibaratnya gitu. Lanjut. Ini penggunanya, maka kalau kalian mau main di digital sosial media, yang wajib adalah di Facebook, karena kita di Facebook ini masih ada boomers, masih ada kakek saya, nenek saya di situ. Kemudian ada Instagram, kemudian ada YouTube. Wah, gokil, YouTube loh. Jadi nggak usah mikirin yang lain, tiga ini aja. Lanjut, aplikasi teman-teman yang punya WhatsApp, coba pindah ke WhatsApp bisnis, mulai blast semua produk-produk atau apapun, karena the most use social media platform paling besar itu ada di WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, dan seterusnya itu. Ambil aja tiga, WhatsApp, Instagram, Facebook, pasti udah ada. Pasti teman-teman udah ngelakuin itu ya. Coba diaktifasi di more, lebih dari sekarang. Next. Ini ini kontennya. So, capture teman-teman ya. Main reason for using social media. Alasan kenapa orang-orang menggunakan sosial media. Ambil aja tiga ke atas, kalau nggak empat ke atas, bikin konten seperti itu. Konsisten. Nilai pertama ya apa cara pertama, cara kedua, cara ketiga konsisten. So, next. Ini journey-nya. Jadi saya bilang, pertama produk lu udah keren, ya kan? Yang kedua adalah produk lu harus terkenal. Percuma kalau nggak udah keren tapi nggak terkenal. Diem di kosan gitu ya, ibaratnya kalau self branding. Kalau nggak udah lu udah ganteng tapi diem aja di rumah nggak ada yang tahu lu ganteng men. Produk lu bagus menyelesaikan masalah tapi nggak di marketingin, nggak jadi orang tadi pakai sosial media nggak jadi terkenal. Percuma. Jadi terkenal untuk menjadi terkenal itu wajib. Gua nggak mau terkenal nggak bisa, mendingan lu jadi PNS aja. Oke, kalau kalian nggak mau terkenal, produk kalian nggak mau terkenal, elunya juga nggak mau terkenal, jangan jadi entrepreneur. Karena seorang entrepreneur itu harus terkenal. Kemudian setelah udah terkenal, maka berikutnya adalah fan base. Kita harus menciptakan komunitas, kita harus menciptakan ekosistem supaya checkoutnya enak. Tadi saya udah kasih tahu, ada komunitas lari yang lagi ngehits, ada komunitas sepeda, dan seterusnya. Once itu udah punya fan base, maka gampang banget monetize-nya. Contohnya apa? Ini Vincent Desta. Bisa contoh Vincent Desta itu coba cek aja. Dia mau jualan kaos kaki bekasnya Vincent aja bisa dijual 50 juta bisa. Apapun dibeli. Selalu udah terkenal, lu punya fanbase, lu bisa jualan apapun. Tinggal tutup mata. Memang butuh proses. Raffi Ahmad, Mongol ya sekarang ya stand up comedy. Oh gila, tiba-tiba bisa jadi wali kota si Marcel dengan otaknya kayak gitu. Yang hobinya ngobrol, hobinya hahihi bisa jadi wali kota. Kenapa? Karena dia udah terkenal, udah punya fanbase. Ya tinggal monetizing. That's it. Itu kalau self branding ya. Begitu juga harus dilakukan dengan produk. Lanjut. Ini fase pertama tadi keren. Apa aja yang dibutuhkan kurang lebih ini bisa di capture teman-teman karena waktunya udah mepet. Jadi kebutuhannya kurang lebih saya bacain aja ya. Brand ambassador, fotografi yang bagus, videografi yang bagus, content writer sama produk konseptor. Supaya produk lu menjadi keren. Dengan satu catatan, nggak bisa keren di semua mata orang ya. Kalau lu ngomongin keren, kalau ibu-ibu pasti kerennya cuma buat suaminya. Suaminya pasti keren cuma buat ibunya. Artinya cuma satu. Nggak boleh maruk. Jadi keren itu nggak bisa semua orang ngomongin keren. Ya kan? Bener ya? Jadi saat kita ngomongin keren, ambil spesifik market yang kira-kira kayak gini.
maka jadilah keren buat dia, itu cukup. Nggak perlu keren buat semua orang. No. Bodoh amat. Orang ngebenci juga bodoh amat. Tapi gue keren buat lo. Gitu. Lanjut, next. Setelah itu terkenal, gimana caranya? Ya tadi kalau online, tadi sudah paparin yang di atas, ada website, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan seterusnya. Oke ya, jadi supaya terkenal sekarang caranya jauh lebih gampang dan lebih affordable. Tidak mahal. Tidak mahal. Gitu. Ads berapa sih? Ads bisa start dari 100.000, bener ya? Tidak mahal kok. Tapi semuanya kembali lagi harus ada hitung-hitungannya. Memang harus ada convert, ada ROAS, dan seterusnya. Lanjut. Nah, setelah udah terkenal, ini yang gue lakukan juga sekarang nih. Collect data, fanbase. Nah, ini biasanya ini kerjaan-kerjaan anak-anak IT nih, kalau nggak digital marketing. Bikin fanbase. Das. Ya kan? Udah gitu di fanbase ini ya udah biasanya kalau di Kompas, sepatu Kompas dia bikin store. Store dari apa tuh namanya? Kontainer. Itu di dalam situ nanti bikin malam-malam setiap Jumat malam ya Jumat malam ada DJ ada apa sambil tipsi-tipsi kita bikin jejaring gitu. Ngobrol orang-orang entrepreneur lah 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 tuker bisnis besoknya makin gede lagi. Tapi rutin untuk ngebikin sebuah ekosistem komunitas gitu. Jadi disitulah kita harus bisa bagaimana menggarap monetizing. Sebelum monetizing, pas lagi kita udah terkenal, men gue udah terkenal, yuk kita party di rumah gue. Itu tuh part of dari bikin ekosistem. Dan begitulah adanya mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Jogja, uh, Arjok, kayak gitu juga. Lu pikir Mas Eko enggak? Ya kayak gitu juga. Gitu. Semuanya pasti melakukan cara itu walaupun tanpa disadari itu tuh part of dari strategi gitu. Ya kalau kita mah hobinya happy happy ya, woi ekosistem apa makan makan yo tipsi tipsi yo free flow makan pizza apa hai 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 besoknya berjaring semuanya Rrrt, gitu. That's why kenapa di Jogja art Jogja hidup ya gitu. Lanjut next barulah monetizing. Di monetizing ini monetizing ini maka jangan memperumit kehidupan jangan memperumit cara konsumen yang udah mau beli men. Bikin landing page, bikin funnelingnya pendek aja. Tak 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 check out, tak 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 check out. Dan kalau dia mau bayar GoPay, pakai Shopee Pay, artinya apa? Payment gateway harus dikeluarin semuanya, harus punya. Jangan cuma bisa transfernya lah BC aja Mbak. Ah udah, bounce rate bro, batal dia beli, ya kan? Artinya apa? Semua payment gateway, apalagi tuh, tetek banget gitulah, platform-platform penjualan sekarang itu kerjasama aja semuanya. Beneran. Jadi jangan sampai orang bingung atau nggak jadi untuk beli produk kalian hanya karena mau bayar tapi nggak bisa. Gitu loh. Jadi kebutuhannya ada admin, creative officer, digital marketing, SMM sama OPT, sama marketing director. Ini harus masuk di sini. Right ya. Lanjut. Marketing, branding, goals terbesarnya adalah top of mind. Kalau lu menghabiskan investasi uang lu, waktu lu, energi lu semuanya di branding, maka jam tangan kayu nasional atau jam tangan nasional Indonesia siapa? Pala Nusantara, top of mind. Boom, gitu. Sepatu sneakers paling keren di Indonesia siapa? Doom, Kompas, top of mind. Jaket jersey tee paling keren di Indonesia siapa? Boom, si Deki, Road Riot. Nggak ada lagi yang lebih keren. Walaupun akhirnya palsunya banyak, yang ngikutin banyak bodo amat. Tapi gue tetap bikin versi T gue harganya berapa? 4 juta, 5 juta. Yang palsu-palsunya berapa? 500.000, 700.000. Gue masih orang masih willing buy untuk punya jaketnya si Deki, si Raw Tape Riot. Harganya 5 jutaan. Karena apa? Karena udah top of mind. Gitu. Begitu juga dengan brand Pala Nusantara. Nah, kalau objektif selling, ya apalagi cuan. That's it. Caranya tadi. Omni channel, promosi, marketing campaign, dan bla 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 bla. Top of mind, tadi caranya seperti itu. Next. Jadi kayak pemasaran mana yang sudah kalian lakukan selama ini, tentuin apa, kembali lagi nih mundur tadi ke belakang ya.
Yang mana nih sih yang udah kalian lakukan? Which one? Apa harus improve? Ya harus improve. Setiap bulan, setiap kuartal, setiap tahun harus diimprove. Nggak boleh gitu-gitu aja. Kalau nggak, ceiling revenue kalian akan turun. Percaya sama saya. Nggak akan naik. Turun, tuk, tuk, tuk. Nanti mendekati bottom nih. Kayak Bitcoin hari ini. Turun, tiba-tiba 900 lagi. Karena apa ya? Karena nggak ada improve di perusahaan kalian gitu. Jadi kalian harus ngelakuin improve. Improvement itu penting. Wajib. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.